Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, saya Nazar Nuraini dari kelas PIPH. Di sini saya ingin sedikit bertanya-tanya dan ngobrol dengan jenengan terkait tugas UAS PIP. Ya. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Tingga Iqlil Gaesa. Saya dari Prodi HKI dulu. Ya, saya lahir di Malang, seperti itu. Jadi teman-teman, Mas Pingka ini sekarang menjabat sebagai Ketua Rayon Syariah PMII UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Pekalongan. Ya, kiranya seperti itu. Ya, langsung saja nih kita ngobrol-ngobrol ya Mas. Menurut Mas sendiri itu apa sih kendala yang menjadi kendala besar bagi pemerintah ataupun masyarakat terkait dengan pemilu di 2024 nanti? Pemerintah dan masyarakat. Ya. Oke. Kalau untuk pemerintah, saya belum memahami betul kalau untuk pemerintah karena posisi saya sekarang menjadi pengamat politik saja karena mahasiswa ya. Tapi juga tidak perlu jauh banget sih kalau saya tidak mengetahui secara dalam terkait pemilu 2024. Saya hanya mengikuti sebagaimana warga sipil biasa. Tetapi kalau kendala umum dari masyarakat kecil yaitu kita tidak mengetahui sistemnya seperti itu yang dibawa dari KPU, entah itu proporsional tertutup atau proporsional terbuka, karena nggak tahu juga itu yang mau dibawa. Sampai saat ini saya belum menemukan juga. Ya, saya juga tidak mengamati secara masif ya, yang artinya itu menjadi kekurangan paham bagi saya terkait pemilu. Sebenarnya kurang cocok juga untuk per hari ini menanyakan pemilu terhadap saya, tapi ya saya mengetahui sedikit-sedikit lah tentang pemilu hari ini. Untuk masyarakat kecil tentunya yang pelosok-pelosok banget ya, yang transisi, yang jauh dari media atau jauh dari, ya walaupun era kita udah era digital, tapi kita tidak mampu mengiri bahwasannya banyak juga yang tidak mengetahui hal tersebut. Contoh lansia dan sebagainya, aku mungkin tidak mengetahui karakternya seperti apa dan siapa yang mau dipilih. Itu pasti sih menjadi kendala inti. Itu cukup seperti itu. Ya, mungkin upaya pertama yang bisa dilakukan pemerintah itu bisa mungkin dari sosialisasi ataupun melalui pemerintah desa seperti itu. Iya, itu jelas dilakukan ya, karena walaupun pelosok kita cukup mengetahui wajahnya melewati pamflet-pamflet besar, reklame besar yang di desa-desa itu ada. Partai apa, milih siapa, paslon nomor berapa itu ada. Di pemerintah desa semua itu ada. Cuma untuk mengetahui lebih dalam itu kan kita tidak mengetahui secara siapa yang mau dipilih dan apa yang mau dibawa, itu tidak ada. Itu saya sudah menanyakan juga terhadap beberapa orang-orang tua di kediaman saya. Seperti itu. Kalau menurut jenengan sendiri terkait dengan putusan MK yang kemarin mengenai batas umur capres dan cawapres, itu kan udah sempat menjadi perbincangan publik dan yang menjadi panas kan. Nah, apakah itu bisa dikatakan sebagai politik dinasti atau bagaimana kah? Ya, kalau saya sendiri ya secara subjektif karena pendapat ya, kalau untuk yang mungkin dimaksud adalah paslon nomor 2. Untuk putusannya itu kalau dilihat dari statementnya Prof Jimli itu kan juga sudah jelas ya bahwasanya putusannya adalah cacat. Tetapi untuk dikatakan menjadi dinasti atau tidak, menurut saya tidak, karena walaupun misal analoginya saya adalah anak presiden, tetapi saya juga berhak untuk mencalonkan diri di kemudian hari. Tujuannya ya karena saya juga memiliki hak yang sama seperti mahasiswa atau masyarakat seperti umumnya. Nah, tapi kalau saya dikatakan sebagai anak presiden yang melanjutkan dari bapaknya, itu juga
saya kurang menyepakati, dan itu bukan merupakan dinasti, tapi manuver-manuver yang dibawa oleh hari ini ya mungkin itu menjadi perspektif atau paradigma cara pandang masyarakat yang menjadikan itu menjadi dinasti seperti itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Oke. Terkait money politik. Jadi apa sih upaya dari lembaga-lembaga politik misal kayak KPU gitu, untuk menangani money politik tersebut? Oke, kalau bicara money politik ya, money politik itu sudah umum. Bahkan kalau kita belajar siasah itu politik Islam ya, kalau tidak salah dulu pun sudah ada money politik. Cuma bukan mungkin bentuk uang dan sebagainya, itu udah ada dari zaman dahulu. Cuma kalau yang sekarang dari KPU atau yang lainnya yang tadi Mbak tanyakan itu, kalau untuk membendungnya, subjektifnya saya itu udah berat, karena hari ini pun kita merasakan sulitnya ekonomi, yang artinya entah itu hasil dari politik atau tidak ya, cuma memang itu yang dihasilkan pada hari ini. Nah, untuk membendungnya adalah kita memahami betul bahwasannya kita sebagai orang yang memiliki jiwa akademis itu memahami bahwasannya politik itu seperti apa idealnya, dan berhak enggak kita memilih atas uang tersebut. Contoh, saya dikasih uang 100.000 oleh partai paslon, atau ya mungkin dari paslonnya atau tim kemenangannya. Berhak enggak kita memilih karena itu, karena nominal tersebut. Ketika kita sadar politik, maka tentunya kita yang akan kita pilih adalah orang yang akan membawa Indonesia sebagaimana mestinya, itu bukan sebagaimana lihat nominalnya seperti itu. Kalau dari saya subjektifnya seperti itu. Kita mengetahui pemahaman politik yang sistematis dan betul, maka tidak akan memandang siapa calonnya dan berapa uangnya, tapi siapa calonnya dan apa gagasannya untuk Indonesia, seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa semua yang terjadi di dalam nanti pemilu 2024 itu tergantung dari pemikiran dari masyarakat sendiri. Betul sekali. Ya. Mungkin cukup itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih banyak ilmu yang telah disampaikan. Saya mohon maaf juga ya untuk semuanya yang lihat nanti. Itu adalah sebagian dari kekurangan pahaman saya. Mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Ya, mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang sulit dipahami atau bagaimana. Terima kasih Mas Inga. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.